warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmandiwati dengan NIM 2302020096 dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang desain pembelajaran keterampilan membaca teks biografi melalui model pembelajaran based learning. Menurut Sudirman, pada tahun 2018, adanya 3 tahapan dalam pembelajaran bahasa berbasis teks, yaitu permodelan, kerjasama, mengembangkan teks, dan kerja mandiri mengembangkan teks. Ketiga tahapan pembelajaran tersebut menuntut kemampuan guru untuk menerjemahkannya ke dalam tahapan pembelajaran yang dimana melalui penyesuaian baik menyangkut materi, metode, maupun instrumen evaluasi yang dipilih dalam proses pembelajaran. Tahapan pembelajaran ini sangat berpengaruh pada pengembangan desain pembelajaran elemen membaca, yang dimana terdapat ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana mengembangkan desain pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang efektif dan inovatif pada jenjang pendidikan yang menengah. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan tahapan pembelajaran berbasis teks dalam desain pembelajaran yang terintegrasi di pendidikan menengah. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengembangkan desain pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di jenjang pendidikan menengah. Lalu, yang kedua, menerapkan tahapan pada pembelajaran berbasis teks dalam desain pembelajaran yang terstruktur dan akumulatif untuk mendukung pemahaman dan keterampilan berbahasa siswa. Elemen membaca mengaji teoritis dalam pembelajaran berbasis teks memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami dan menganalisis teks secara kritis. Membaca merupakan salah satu dari 4 kemampuan berbahasa yang sudah dikenal, yaitu menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Siswa pada elemen membaca ini memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Lalu, model pembelajaran ini menggunakan text-based learning. Pembelajaran berbasis teks adalah model pembelajaran yang berfokus pada kemampuan siswa dalam menyusun teks. Model pembelajaran ini untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun serta mengembangkan teks menurut Mulyana pada tahun 2020. Yang merangkum beberapa prinsip utama pembelajaran teks. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pentingnya guru untuk mengembangkan kesadaran siswa bahwa setiap teks merupakan kreasi unik dari seorang penulis yang unik juga dan bersifat relatif bagi sekelompok orang dan konteks tertentu. Lalu, yang kedua, menganggap belajar bahasa sebagai aktivitas sosial yang bisa membantu mencapai hasil belajar yang lebih baik. Melalui prinsip ini, pembelajaran bahasa berbasis teks diharapkan menghasilkan 3 hal: siswa belajar bahasa, siswa belajar melalui bahasa, dan siswa belajar tentang bahasa. Selanjutnya, yang ketiga, menekankan bahwa belajar akan berjalan lebih efektif kalau guru menerangkan. Baik, di sini selanjutnya kita akan desain model pembelajaran inovatif yang bertujuan berpembelajaran ini. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, guru memiliki peran untuk merancang sebuah pembelajaran dengan baik. Misalnya, dalam merumuskan indikator dan menentukan jalan pembelajaran sampai dengan merancang instrumen penilaian, sedangkan siswa memiliki peran sebagai peserta didik dalam aktivitasnya, harus selalu aktif dalam melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan secara kritis, mengumpulkan informasi, mengomunikasikannya,
dan mampu untuk menyajikan serta mampu untuk menyimpulkan isi materi. Nah, ada apa aja sih? Tentunya yang pertama ada meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Lalu yang kedua ada membentuk kemampuan siswa menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Dan yang terakhir ada melatih siswa dalam mengomunikasikan ide yang tersurat dan tersirat dengan akurat, serta kritis dan reflektif melalui diskusi kelompok. Memperoleh hasil belajar yang tinggi serta mengembangkan karakter siswa. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan, serta memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Di sini penilaian hasil pembelajaran menggunakan yang pertama, penilaian diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal, kebutuhan, atau hambatan belajar peserta didik yang bertujuan untuk membantu pengajar merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu yang kedua, menggunakan penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan peserta didik, memberikan umpan balik, dan memperbaiki pembelajaran jika diperlukan. Yang tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan secara bertahap. Yang ketiga, menggunakan penilaian sikap, yang dimana penilaian observasi ini dilakukan berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku siswa sehari-hari, baik terkait dengan proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan dan penilaian ini dilakukan oleh guru dengan aspek perilaku yang dinilai oleh BK, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berbineka global. Baik, di sini kita selanjutnya menggunakan media pembelajaran sarana, yaitu ada buku siswa, buku guru bahasa Indonesia kelas 10 SMA Kemendikbud, lalu ada KBBI, ada Thesaurus atau bisa disebut dengan cetak atau daring, dan alam sekitar. Dan di sini menggunakan prasarana, yaitu ada laptop, telepon genggam, LCD, jaringan internet, dan proyektor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.